Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Rektor Malang, Pak Dr. Nurkolis Sunoyeko, Magister Sains. Yang terhormat Bapak Direktur Sekolah Pasca Sarjana ITIB Budi Utomo Malang, Bapak Dr. Sakpan Rosidi, Magister Sains. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 2 IKIP Budi Utomo Malang, Bapak Dr. Ahmad Lani, Magister Kesehatan. Yang terhormat Kaprodi Magister Pendidikan Olahraga, Magister Pendidikan Olahraga, Bapak Dr. Adi Subjikto, Magister Kesehatan. Yang terhormat Kepala Pusat Penjaminan Mutu IKIP Budi Utomo Malang, yang juga termasuk dosen MPO, Ibu Dr. Anda Susulo Bekti, Magister Pendidikan, yang saya sangat banggakan, alumni dan mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang. Manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam acara menambah wawasan, menambah pengetahuan kita tentang profesi kita yang kita miliki dalam keadaan yang sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak bisa dihindari, setiap profesi menghadapi permasalahan yang senantiasa berubah dan membaharu. Tidak terkecuali profesi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, baik jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, maupun perguruan tinggi. Kecenderungan pola makan siap saji tak seimbang gizi, perilaku hidup tak sehat, keengganan berlatih dan belajar, kecenderungan perilaku malas gerak, hingga berbagai bentuk pelanggaran norma publik sebagai cermin betapa rendah penyerapan dan penerapan nilai-nilai sportsmanship adalah sekedar contoh permasalahan dan tantangan yang pada masa sekarang. Berhadapan dengan ragam permasalahan tersebut, maka merupakan suatu keharusan bagi setiap tenaga pendidik jasmani dan olahraga profesional untuk senantiasa melakukan penyegaran, pembaruan, dan pemutahiran pengetahuan serta kecakapan profesionalisnya. Sebagai bagian dari pendidikan profesi berkelanjutan, kuliah penyegaran dan pengayaan ini diajukan dan dihajatkan untuk menyegarkan, memutahirkan, dan mengayakan wawasan, pengetahuan, dan kecakapan profesional pendidik jasmani, olahraga, dan kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, minggu lalu kita sudah mendapatkan materi yang sangat-sangat bagus oleh pakar hipnoterapi, Bapak Dr. Adi Wigunawan, ST, MPD, CCH. Beliau adalah, dalam keilmuannya, beliau sudah tidak diragukan lagi. Dia ahli di bidang hipnoterapi. Beliau juga tercatat sebagai Presiden Asosiasi Hipnoklinis Indonesia. Jadi Bapak Ibu, pemateri kita tidak main-main, kita langsung datangkan materi-materi yang berkualitas untuk membawa wawasan dan pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Hari ini Bapak Dr. Adi Subjikto, Magister Kesehatan, akan menyampaikan materi sport coaching dan emergency in sport. Ya, beliau juga pakar di bidang kepelatihan olahraga dan kegawat daruratan olahraga.
minggu depan. Ini tak kalah menarik juga, materinya adalah from sport education to educational sport. Ya, ini adalah pakarnya juga, pakar pendidikan, pakar peneliti kebijakan, adalah Bapak yang sekaligus Bapak Direktur kita, Bapak Dr. Sarban Rosidi, Magister Sains. Bapak Ibu, alumni kita memang perlu kuliah penyegaran semacam ini. Jadi mahasiswa maupun alumni itu memang perlu kuliah penyegaran semacam ini. Melakukan diskusi dengan para pakar di bidangnya untuk memperluas wawasan. Mengingat kita juga punya target untuk bertaraf internasional. Jadi nanti sangat bisa jadi materi-materi atau pakar-pakar yang kita datangkan itu langsung dari luar negeri. Ya, ini nanti sesuai dengan visi, memang ini sesuai dengan visi misi dari institut kita. Dan alhamdulillah feedback dari alumni juga cukup baik. Harapan kita yang paling utama adalah agar alumni mendapatkan pembaharuan dan pemutakhiran pengetahuan, wawasan, serta kecakapan profesionalitasme. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, nanti akan dipandu khusus. Terima kasih. Acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Direktur Sekolah Pasca Sarjana IKI Budi Utomo Malang kepada Bapak Dr. Haji Sakban Rosidi Magister Sains. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gembira sekali hari ini bisa untuk yang kedua kalinya kita menyelenggarakan kuliah penyegaran. Kali ini bersama expert in sport coaching and emergency and sport, Bapak Dr. Adi Sucipto, Magister Kesehatan. Tetapi karena hari ini saya berada di kediaman orang lain, saya harus minta izin dulu. Saya kira teman-teman juga tidak asing lagi dengan sahabat kita. Biar say hello dulu, gitu, biar tahu teman-teman kita. Dipersilakan, saya sedang berada di kediaman Bapak Dr. Rahman Sidarta Arisandi, Sarjana Ilmu Pemerintahan Magister Sains. Say hello Pak Andi, silakan ya. Halo. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Pak Adi,
Ya, selamat Oke, pagi, Pak. sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak Agung, Ya. Kabar Pak Rektor. sehat-sehat semua. Saya titip Ya. salam buat kawan-kawan semua. Ini ada yang SMA sama SMP ya kalau Perguruan tinggi oh juga. perguruan tinggi juga SD nggih. juga semuanya. Ya. Salam hormat dari kami. Sukses acaranya. Saya kembalikan ke Pak Sabar. Oke, terima Sehat kasih. semua, monggo. Selamat. Ya. Jadi yang punya rumah itu yang punya rumah. Baik, kawan-kawan, saya menganggap penting materi hari ini karena sebetulnya ada kaitan yang erat antara sport coaching dengan emergency. Kalau kawan-kawan sempat membaca nanti cari di sebuah buku, ketik saja kata-kata big man gitu dengan kata kunci helping ya. Nanti akan ketemu bahwa di sana ada 4 kuadran mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab itu 1 berhubungan dengan problem, 2 berhubungan dengan solution. Jadi ada yang bertanggung jawab bagi terjadinya masalah dan bertanggung jawab bagi terjadinya solusi terhadap masalah itu. Nah, coaching adalah sebuah proses yang dengan sengaja menempatkan setiap anak, setiap atlet untuk tidak saja berkegiatan biasa. Kita bisa bayangkan seperti ini. Apabila saudara berjalan kaki biasa, maka peluang untuk terjadinya pegawai daruratan, peluang untuk terjadinya accident, peluang terjadinya kecelakaan itu 0,00 sekian. Kita tingkatkan intensitasnya seperti dalam latihan, berlari, maka peluang terjadinya kecelakaan menjadi meningkat sekitar 10%. Kita tingkatkan lagi, berlari dikejar anjing, bisa dibayangkan berapa tingkatnya itu. Peluangnya untuk terjadi kecelakaan berapa itu? Akan meningkat sekian puluh persen. Kita tingkatkan lagi, berlari berlomba dengan sesama orang yang ingin mendahului kita. Seperti hanya dalam sprint. Maka akan meningkat lagi peluang terjadinya kecelakaan. Yang paling puncak adalah berlari dengan membawa bola dihadang oleh lawan-lawannya yang dengan sengaja ingin menghadangnya. How many probability we have? Seberapa besar probabilitas peluang untuk terjadinya accident? Nah, guru olahraga, sport coach, itu adalah orang-orang yang dengan sengaja menempatkan setiap atletnya dalam posisi yang mengandung resiko. Yang mengandung resiko. Adalah hal yang tidak masuk akal kalau kita menempatkan seseorang dalam resiko, menempatkan dalam suatu masalah, kemudian tidak memiliki solusi. You will be an unresponsibility person. Kau akan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab kalau tidak memiliki solusi. That is why it is a must for you all. Itulah kenapa merupakan keharusan bagi Anda semua, guru olahraga, sport coach, instruktur, untuk tidak saja mencegah terjadinya accident, tetapi juga harus memiliki solusi untuk accident tersebut. Itulah yang disebut dengan kompetensi in emergency in sport. Kecakapan di dalam kegawat dauratan olahraga. Itu. Jadi posisinya seperti itu. That is why I tell you all that this material is very important for you all. Bahwa materi ini materi yang amat sangat penting agar kita, agar Anda memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam masalah, tetapi juga dalam solusi. Itulah yang disebut dengan moral oriented person. Itulah yang disebut dengan pribadi yang berorientasi moral. Memiliki tanggung jawab dalam masalah dan memiliki tanggung jawab dalam solusi. Itulah inti dari perkuliahan yang namanya sport coaching, sebetulnya juga sport educator, sport teacher, ya, dan emergency in sport. Dan yang bersama kita hari ini adalah Dr. Adi Sutipto,
itu adalah dosen mata kuliah kegawat daulatan dalam olahraga yang biasanya kita sajikan tidak hanya secara teori, tetapi kita juga menghadirkan. Saya kira teman-teman yang sekarang kuliah bersama kita di Pasca Sarjana Abdi Utomo sudah tahu pasti ada kuliah namanya kuliah praktek, gitu ya. Itu dengan menghadirkan ahli di bidangnya. Seingat saya namanya Pak Heri itu. Nanti mungkin Pak Adi bisa cerita. Dialah yang selalu membawa peralatan, membawa krunya untuk menunjukkan beginilah cara menyelesaikan persoalan sprint, begini cara melakukan strain, begini soal kegagalan nafas dan sebagainya dan sebagainya. That's very important for you all to master these competencies. Itulah kenapa penting sekali bagi semua peserta ini untuk menguasai kecakapan tersebut. Oleh karena itu, Pak Adi, saya titip semua peserta ini dibantu untuk meningkatkan wawasannya, meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan keterampilannya, dan meningkatkan ketanggapannya, responsiveness-nya terhadap kegawat daulatan dalam olahraga. Yang perlu saya ingatkan, memang kita harus berlatih, memang kita harus bertanding, tetapi kita memiliki sebuah nilai yang paling penting dalam olahraga, yaitu solus populi suprema lexis. Bahwa keselamatan adalah hukum tertinggi di atas semua hukum. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah penyegaran dan kuliah pengayaan program studi Magister Pendidikan Olahraga Sekolah Pasca Sarjana IKIP Budi Utomo Malang dengan materi hari ini Sport Coaching and Emergency in Sport yang dibawakan oleh Dr. Adi Sucipto, Magister Kesehatan, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkuliah. Baik, terima kasih Bapak Direktur yang lagi sibuk ada kegiatan di luar kota. Sukses acaranya Pak ya. Bapak Ibu, acara berikutnya adalah acara inti pada sore hari ini, yaitu kuliah penyegarannya dengan materi Sport Coaching and Emergency in Sport yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Adi Sucipto, Magister Kesehatan, dan dipandu oleh moderator Dr. Agung Yuda Aswara, Magister Pendidikan. Pada Bapak Dr. Adi Sucipto, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Dr. Agung Yuda Aswara, MPD. Ya, dan juga terima kasih kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana IKIP Budi Utomo Malang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang kegawat daulatan olahraga atau sport emergency. Monggo tayangannya Pak Agung ditampilkan. Ya. Jadi kuliah hari ini atau kuliah penyegaran dan pengayaan dengan sport emergency and injury, saudara-saudara sekalian, tadi sudah dibuka oleh Saudara Dr. Agung Yuda Aswara, kemudian Bapak Direktur Dr. Sakban Rosidi, bahwa materi perkuliahan hari ini atau penyegaran dan pengayaan yaitu sport emergency, dan kita tahu bahwa kegiatan olahraga ini adalah cenderung berpotensi terhadap berpotensi terhadap cedera olahraga. Dan kita lihat manusia hidup semuanya berpotensi mengalami cedera olahraga. Mulai dari berjalan sampai aktivitas fisik berikutnya. Ya. Jadi berjalan saja kita itu punya potensi cedera olahraga. Apalagi berlari, apalagi aktivitas fisik yang lain. Olahraga apa begitu. Kemudian kalau dilihat struktur tubuh kita, itu sangat ringkih, sangat rawan. Lihat struktur tubuh kita. Ya. Jadi struktur tubuh manusia secara anatomis
terdiri dari 206 tulang yang tersusun secara vertikal yang hanya disambung dengan tali ikat, ligamen, dibungkus dengan otot, kemudian dilapisi yang paling luar dengan kulit, itu semua rawan dan berpotensi mengalami cedera olahraga. Ya, karena itu semua harus memahami ini bahwa tubuh kita itu sebenarnya butuh kekuatan, butuh daya tahan supaya tidak mudah cedera. Ya. Fakta dan data cedera olahraga di seluruh dunia, coba kita lihat di sini. Menurut Dewan Keselamatan Nasional Amerika, pada tahun 2017, bahwa olahraga mandiri, olahraga pribadi yang dilakukan orang per orang, itu ada 526 kasus. Ya, 5.026 kasus cedera olahraga. Nah, itu menunjukkan bahwa baik itu olahraga individual maupun olahraga kolektif atau regu itu berpotensi sekali dalam cedera olahraga. Lihat permainan bola basket. Ada sekitar 500.000 kasus cedera olahraga di tahun 2017. Atlet bersepeda maupun perorangan bersepeda. Ada 457.000 kasus cedera olahraga. Kemudian pemain sepak bola. Ada 341.000 cedera olahraga. Nah, di sepak bola ini urutan keempat dari seluruh cedera yang ada di. Kemudian kita perhatikan tentang youth sport injuries. Ini ada data yang menarik juga bahwa secara neurological Darmaji, ya, secara neurological ada atau menyumbang 21% bahwa cedera pada anak-anak dan remaja ini terjadi pada cedera otak. Ini menarik yang harus kita ikuti. Kemudian yang lain, ya, ada data-data yang lain di sini, ya, bahwa anak-anak ini ternyata banyak mengalami cedera-cedera yang dialami setiap hari, baik di rumah, di masyarakat, ataupun di sekolah. Mulai dari cedera yang paling ringan, yaitu cedera lengan, cedera jari-jari, baik jari-jari kaki maupun jari-jari tangan, mulai dari ankle, keni, sampai pada leher, bahkan yang paling mungkin ya bisa mimisen dan sebagainya. Itu merupakan cedera-cedera yang bisa dihimpun dalam kegiatan olahraga, baik di rumah, di masyarakat maupun di sekolah. Ya, next. Ya. Itu menunjukkan bahwa baik guru olahraga, orang tua, pelatih olahraga apalagi, ini memang harus memperhatikan dan memahami cedera-cedera yang dilakukan oleh, kalau itu pelatih pada atletnya, kalau itu guru olahraga pada siswanya, kalau itu orang tua pada anaknya. Next, ya. Lanjut Pak Agung, ya. Bahkan di sini ada kelompok-kelompok olahraga yang memang itu sering terjadi, baik itu kelompok anak-anak, kelompok remaja maupun orang dewasa. Kaitan cedera olahraga ini sebenarnya apa dan bagaimana yang disebut dengan sport emergency? Secara keseluruhan, olahraga itu dikelompokkan menjadi dua bagian menurut kebahayaannya atau menurut emergensinya. Yang pertama, itu bisa cedera olahraga biasa yang bisa ditangani individual atau kelompok. Yang kedua adalah kegawat daruratan atau cedera yang memang gawat yang harus ditangani secara serius dan dengan cepat. Ya. Kalau lihat kegawat daruratan olahraga, apa itu sebenarnya? Adalah sebuah keadaan yang memerlukan penanganan secara cepat dan tepat. Ya. Jadi penanganan secara cepat dan tepat. Atau penanganan yang cepat sebelum kedatangan ambulan atau tim dokter. Ini harus ditangani, mulai dari guru olahraga bisa menangani yang disebut dengan
pertolongan pertama pada kecelakaan. Maka setiap orang sebenarnya harus bisa melakukan itu, tidak hanya guru olahraga. Ya, naik. Jadi semua orang harus bisa menangani itu. Ya, oke, berikutnya naik, Pak Agung. Ya, kalau kita perhatikan bahwa penyebab cedera olahraga itu banyak sekali. Yang pertama bisa praktek pelatihan yang buruk atau praktek pelatihan yang salah. Misalnya bebannya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kemampuan yang dilatih, tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Pemberian teknik yang salah itu sudah menyumbang terjadinya cedera olahraga. Yang kedua, kurang pemanasan, kurang peregangan, itu merupakan bagian dari yang menyumbang cedera olahraga. Sehingga tubuh belum siap sudah melakukan kegiatan yang dengan aktivitas tinggi. Kemudian yang ketiga, ini yang sering terjadi. Orang sudah hati-hati tapi lawan yang berbuat kasar, yaitu permainan lawan yang kasar. Permainan lawan yang kasar. Jadi permainan yang kasar itu justru lebih banyak menyumbang cedera olahraga di dalam permainan-permainan yang baik itu bergu maupun berpasangan. Ya. Jadi itu sangat berbahaya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kurangnya recovery. Ya, kurangnya recovery itu karena tubuh masih payah, kemudian dipaksa untuk dilatih lagi, sehingga itu berpotensi terjadinya cedera. Berikutnya yang kelima, tentang kondisi fisik yang kurang baik. Ya. Berikutnya adalah kondisi cuaca buruk. Banyak orang-orang yang melakukan olahraga di dalam cuaca buruk karena kesenangan, karena enjoy. Namun demikian itu sebenarnya berpotensi terhadap terjadinya cedera olahraga. Dan berikutnya adalah peralatan olahraga yang tidak memadai. Itu semuanya adalah bagian-bagian yang menyumbang terhadap cedera olahraga. Ya. Kalau diklasifikasikan bahwa cedera olahraga itu dikelompokkan menjadi 3 besar. Ya. Ada cedera kategori ringan, ada cedera kategori sedang, dan ada cedera kategori berat. Yang kategori berat nanti akan diklasifikasikan menjadi emergency in spot tadi. Ya. Di antaranya yang cedera ringan itu meliputi lecet, memar, sprain ringan. Nah, lecet itu sendiri sebenarnya dalam kegiatan olahraga itu bagian yang serius. Karena apa? Dengan bagian lecet kaki saja kita sudah tidak bisa olahraga. Atlet profesional karena lecet kakinya ya tidak bisa melanjutkan perjalanan atau tidak bisa melanjutkan permainan. Ya. Memar apalagi, sprain ringan. Walaupun demikian dikatakan ringan, maka ini harus diperhatikan pada pelaku olahraga. Baik pada anak-anak, jadi anak-anak pun juga tidak boleh itu kakinya lecet. Ya, karena sepatunya terlalu kecil atau terlalu besar. Karena itu guru olahraga juga harus memperhatikan ini. Jangan sampai anak-anak itu kakinya lecet, memar dan sebagainya sehingga menjadi tidak mau berolahraga. Yang kategori sedang, ini termasuk dalam tanda-tanda inflamasi. Misalnya strain dan sprain grade yang 2. Ini bagian dari cedera olahraga yang masuk kategori sedang. Kemudian cedera yang berat, ini masuk pada sprain grade ketiga dan keempat, atau sprain fraktur. Fraktur bisa fraktur tertutup maupun fraktur terbuka. Nah, pada cedera berat ini perlu penanganan yang intensif, istirahat total, dan mungkin perlu tindakan bedah ya, yang dilakukan oleh dokter. Sehingga para pelaku penanganan cedera yang berat ini tentu ini bidangnya dokter, bidangnya dokter. Ya. Ya. Kalau kita perhatikan cedera olahraga yang sering terjadi sebenarnya, ya mulai dari lecet, memar, sprain, kemudian cedera sendi, ligamen, radang, strain, cedera pada rubekan otot, kram otot,
patah tulang terbuka maupun tertutup, nyeri otot, akut dan kronis. Ini adalah bagian-bagian olahraga yang sering terjadi. Ya, cedera olahraga yang sering terjadi, baik di sekolah atau di masyarakat atau di tim-tim olahraga atau klub olahraga. Next. Ya. Berikutnya, kalau kita perhatikan bahwa kalau lihat gambar ini bahwa orang bisa membedakan antara sprain dan strain. Ya, dengan melihat anatomi ini sebenarnya kita tahu ini kena sprain, ini kena strain. Jadi sprain itu robekan pada ligamen penghubung antar tulang. Jadi ujung-ujung otot itu adalah ada tali ikat ligamen yang sangat kuat, itu bisa robek karena tubuh kita dapat beban yang berat tidak sesuai dengan kemampuan ligamen itu sendiri, sehingga bisa robek. Begitu juga pada strain. Ya, dicontohkan di sini, di situ ada gastrocnemius soleus, ya. Di situ ada gastrocnemius yang pecah atau robek. Ya, ini merupakan hal yang terjadi di masyarakat atau di tim-tim berikutnya masih gangguan ya. Naik saudara-saudara sekalian, para praktisi olahraga ya, para praktisi olahraga, semua prinsip penanganan cedera olahraga yang akut, ya, prinsip penanganan cedera olahraga yang akut atau orang disebut manajemen cedera akut. Cedera akut adalah cedera yang baru saja terjadi. Ini ada beberapa, ada 3 perkembangan, bahkan ada 4 perkembangan penata laksanaan cedera olahraga akut. Dulu kita sudah mengenal yang namanya IC, ya, pemberian es, kemudian balut beban, kemudian di elevasi. Dulu, ya, ini dulu. Tapi sekarang sudah ada perkembangan lagi. Orang tidak percaya dengan es masih ada, perlu disempurna lagi menjadi penata laksanaan akut menjadi RICE atau RICE. Ya, dari IC itu ditambah dengan RICE R yang disebut dengan rest diistilahkan. Jadi orang yang cedera akut tidak hanya diberi es, dibabut atau dibebat atau dielevasi, tapi perlu diistirahatkan. Itu tahapan yang kedua, bukan tahapan perkembangan yang kedua. Kemudian muncul lagi, diperbaiki lagi dari metode atau teknik RICE, yaitu yang ketiga menjadi PRICE. Dari RICE orang ini ternyata ada bagian yang perlu diproteksi. Karena itu dari istirahat, dikasih es, kemudian dibebat, dibalut, kemudian perlu diproteksi. Belum, masih back, ya, perlu diproteksi, ya, proteksi. Nah, kemudian muncul lagi metode yang berikutnya dari PRICE, ya. Kemudian muncul berikutnya yang disebut dengan polisi atau POLICE. POLICE itu dari teknik penanganan cedera akut dari PRICE menjadi POLICE. POLICE itu yang berbeda itu adalah yang pertama protection, ada optimum loading. Nah, optimum loading. Yang dulunya PRICE itu yang rest-nya diistirahatkan, sekarang yang rest itu hanya ada batasnya, istirahat. Tidak boleh berlama-lama, tapi restnya harus tetap dilakukan latihan yang dengan optimum loading. Ya. Setelah diproteksi, diberi latihan-latihan yang ringan, halus, ya, kemudian dikasih es, dikompres, decompression adalah dibebat, dibalut, kemudian dielevasi. Nah, ini tahapan, bukan tahapan. Ini dari ICE, RICE, PRICE, dan polisi. Kemudian perkembangan yang terbaru lagi, yaitu yang disebut dengan pitch and loft. Jadi pitch and loft itu ini dipublikasikan, back Pak, ini dipublikasikan pada jurnal Sport Medicine tahun 2019.
Yang back lagi aku back. Ya. Jadi Peace and Love itu dipublikan atau teknik yang terbaru itu tahun 2019 pada jurnal Sport Medicine. Ya. Jadi dari kegiatan olahraga itu apa yang disebut dengan Peace and Love? Jadi kalau orang cedera, ini ternyata yang perlu diperhatikan adalah diberi perdamaian dan diberi cinta. Perdamaian dan cinta. Tapi apa itu sebenarnya Peace and Love yang sebenarnya? Naik Pak, naik ya. Ya. Apa itu Peace and Love? Ya, perdamaian dan cinta tadi. Kita lihat di sini. Ya. Dari sekian teknik cedera olahraga itu yang terbaru adalah perdamaian dan cinta. Yaitu kok ada ya perdamaian dan cinta. Ternyata begini. Yang pertama itu adalah protection your injury, ya, diproteksi sama dengan yang price tadi. Dan yang dua elevasi sama di sini masih sama. Yang ketiga ini yang berbeda, pemberian avoid anti-inflammatories. Ya, ini pemberian obat-obat untuk pereda nyeri, bengkak dan sebagainya. Ini dokter yang bisa mengidentifikasi dan memberi ini. Kemudian kompres ini sama, masih ada balut tekan atau balut bebat sama. Dan yang ketiga atau keempat ya, kelima yaitu edukasi. Ternyata ini yang menjadi pembeda yang paling tinggi dari sekian metode tadi. Kenapa harus edukasi? Ternyata dari sekian banyak cedera itu yang menimbulkan kambuhnya cedera itu ternyata mereka itu tidak paham, tidak tahu cederanya ini harus bagaimana. Ya, contoh orang atau atlet yang patah tulang, yang mestinya harus diistirahatkan, dia dibuat jalan-jalan sebelum waktunya. Ya. Kemudian atlet digip belum waktunya dibuka sendiri. Ya. Karena itu para pasien cedera ini harus diedukasi, harus diberi pengertian, harus diberi pemahaman terkait bahayanya cedera yang dialami Anda. Jangan main-main. Kamu belum waktunya jalan, kamu udah jalan. Ini berbahaya. Belum waktunya kamu buka gipmu, kamu buka, berbahaya. Kamu belum mampu atau belum bisa badan dikasih beban karena kamu masih patah tulang. Ini ternyata perlu diedukasi. Termasuk pemberian gizi. Kadangkala dokter sudah memberi gizi, dokter sudah memberi obat, pasien tidak mau minum obat, dibiarkan. Ya. Nah, ini bagian-bagian dari PITS. Kemudian setelah beberapa hari perlakuan PITS ini, ya, perdamaian tadi, maka beberapa hari harus ada perlakuan yang disebut dengan love, cinta. Apa itu love dan cinta tadi? Ya. Yang pertama adalah loading optimistik. Ya. Diberi latihan, kemudian diberi motivasi secara biar optimis bahwa orang yang sakit itu secara psikologis itu dia mampu menyembuhkan diri sendiri. Saya bisa sembuh. Itu tergantung psikologis seseorang atau pasien. Kalau itu sudah mampu mengatakan bahwa saya pasti sembuh, ya itu optimis. Jadi seseorang harus memberi dorongan optimis bahwa itu cederanya bisa sembuh, ya karena banyak orang cedera, atlet yang cedera itu menjadi pesimis, ya menjadi minder, ya takut tidak bisa menjadi atlet yang hebat berikutnya. Nah kemudian yang V, ya itu praktek vascularization itu adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang melebarkan pembuluh darah kardiovaskuler, sehingga pembuluh darah yang ada di area cedera itu harus dilatih, harus digerakkan supaya darah-darah yang membawa gizi ke area yang cedera itu bisa masuk dan itu mengakibatkan cepat sembuhnya sebuah cedera. Nah, berikutnya
terkait E-nya, yaitu exercise, ini dilatih juga. Ya, semua cedera itu pada akhirnya harus dilatih, ya, sebagai bagian dari rehabilitasi cedera. Tidak boleh orang yang cedera gara-gara cedera lalu istirahat, karena itu di bagian pitch and lock tadi itu ada bagian-bagian yang memang harus ada latihan di antara cedera tadi, di antara teknik-teknik tadi. Ya, kalau di price itu adalah R-nya itu istirahat, tapi kalau di pitch ini ya di polisi itu diantaranya di tengah ada latihan, baik itu peregangan atau mungkin kekuatan, itu ada latihan-latihan yang semuanya itu tetap mengacu pada cedera, ya tidak boleh latihan berlebihan sehingga membuat cedera menjadi lebih parah, ya, karena di situ ada protection, ya, diproteksi semua kegiatan aktivitas yang menimbulkan cedera lebih parah itu harus dihindari. Ya. Yang pendidikan jelas. Oke, next. Ya, berikutnya. Jadi itu sangat lengkap sekali ya di sini. Karena itu guru olahraga, pelatih, ya, orang tua bahkan maka harus mengetahui tahapan-tahapan atau perkembangan. Inilah yang disebut dengan bahasa tadi pemutakhiran ilmu. Ya, kalau dulu tahunya ya pokoknya RAES ya, tapi sekarang enggak. Ini dipublikasi pada tahun 2019 ini ya, yang pitch and lock itu. Itu adalah pitch and lock itu sebenarnya adalah melindungi jaringan-jaringan yang lunak supaya bisa sembuh kembali. Ya, oke, lanjut, Agung. Ya, lanjut. Jadi ada polisi, ada pitch and lock. Ya, ya ini harus yang apa ya? Menurut saya yang terbaru itu. Yang harus diperhatikan apa? Penanganan cedera olahraga ini. Jadi para guru olahraga, orang tua, apalagi pelatih, ya, bila terjadi cedera, maka segera diupayakan penyembuhan sampai sempurna sembuhnya, sampai sempurna, tidak boleh tanggung-tanggung. Ya, jadi kalau belum sempurna jangan sampai diberi beban-beban yang berat. Karena itu kalau belum sempurna pasti ada namanya rehabilitasi, ya, terapi, exercise, ya, atau exercise terapi. Ya. Lakukan latihan pasca cedera. Ya, tujuannya adalah mengembalikan fungsi seperti semula. Ya, seperti semula. Jadi kalau range of motion itu adalah tidak maksimal, ya harus dilatih sampai. Ya, layaknya lutut ya harus bisa nekuk, layaknya siku harus bisa nekuk. Kemudian layaknya pergelangan kaki ya harus bisa fleksibel, nekuk kiri kanan dan sebagainya. Sehingga dibutuhkanlah latihan peregangan, latihan kekuatan, latihan daya tahan, dan semuanya ada tertumpu pada penyempurnaan cedera yang terjadi supaya sembuh kembali dan supaya bisa dilatih kembali. Next. Ya, jadi oke. Sebenarnya dari semua kegiatan olahraga itu tadi kan berpotensi menimbulkan cedera. Sekarang dari cedera-cedera yang biasa-biasa itu mungkin bisa dilakukan oleh guru olahraga atau orang yang tidak terlatih tapi mengetahui itu. Tapi yang terkait dengan cedera berat tidak bisa. Itu harus memang ahlinya. Ahlinya adalah dokter, ya, terapis dan sebagainya. Prinsip penanganan gawat darurat pada henti napas. Ya. Jadi ada satu prinsip penanganan gawat darurat pada henti napas. Menggunakan CPR yang paling umum dan itu satu-satunya, yaitu cardiopulmonary resuscitation. Disebut dalam umum juga ini disebut bantuan hidup dasar atau BHD. Ya, bantuan hidup dasar itu adalah pemberian pernapasan buatan bagi orang-orang yang mengalami henti napas atau henti jantung. Yaitu serangkaian usaha penyelamatan hidup pada henti napas dan henti jantung. Ini semua orang mestinya harus mempunyai keterampilan ini. Karena siapa tahu di hadapan kita tahu-tahu orang yang pingsan, yang gagal jantung, henti napas, mungkin bisa terjadi pada saudara kita atau orang lain. Bahkan guru olahraga mungkin bisa terjadi. Ya. Tidak siswanya tapi guru olahraganya bisa terjadi.
karena itu semua harus mempunyai pengetahuan ini. Tujuannya apa? Mencegah hentinya sirkulasi atau berhentinya pernapasan. Dengan diberi pernapasan buatan, ya bisa terjadi sembuh atau kembali napas lagi. Memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi dari pasien yang mengalami henti jantung atau henti napas melalui resusitasi jantung paru. Ya, ini yang bisa dilakukan. Next. Ya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bantuan hidup dasar atau CPR tadi, cardiopulmonary resuscitation. Ini harus dilakukan dengan cepat. Jadi pemberian bantuan pernapasan buatan atau membantu orang yang gagal jantung henti napas itu harus dilakukan dengan cepat, harus dilakukan dengan tepat. Ya, mengapa begitu? Karena keterlambatan pemberian bantuan ini, jika keterlambatan BHD atau CPR ini 1 menit saja, itu kemungkinan berhasil hanya 98%. Jadi setelah kejadian henti napas, gagal jantung, itu dilakukan 1 menit setelah kejadian itu tingkat keberhasilannya hanya 98%. Bagaimana kalau 3 menit? Kalau dilakukan 3 menit, telat saja kita melakukan memberi bantuan, maka keberhasilannya hanya 50%. Ya. Dan apabila kita punya waktu, telat membantu pada mereka 10 menit setelah kejadian, maka kemungkinan berhasil hanya 1%. Itu artinya apa? Artinya petugas, orang yang membantu, yang cedera atau gagal napas, gagal jantung, maka harus sangat cepat, tepat. Ya. Next ya. Oke, jadi itu adalah, sekarang bagaimana cara melakukan pernapasan buatan atau membantu seseorang apabila mengalami henti napas, henti jantung. Ini ada 2 teknik dan saya katakan karena satunya teknik itu sudah anggap lama, maka saya katakan all and new of CPR. Ada lama, ada yang baru. Yang lama seperti apa? Yang lama ini adalah disingkat ABC, airway, breathing, dan circulation. Dan kemudian yang baru ini dipublikasikan pada tahun 2010 oleh American Heart Association, AHA. Ya, dia mengoreksi bahwa cara ABC ini dikatakan kurang sempurna. Maka American Heart Association ini pada tahun 2010 menyempurnakan dari ABC menjadi CAB. Yang perlu dilakukan apa? Di CAB ini bahwa petugas, ya, petugas yang berhak di situ, ini yang pertama adalah memberi kompres tekanan dada, ya, baru melakukan airway, ngecek jalan nafas, baru memberi pernapasan. Jadi berbeda pada yang dulu jalan nafasnya dulu, ya, kemudian baru di kompres, kemudian baru dilihat sirkulasi udaranya. Nah, ini perbedaan di sini. Ini bagian apa? Pemutakhiran ilmu di sini. Ya, naik ya. Ini lihat ini ya. CPR is IC, us. Ini sangat mudah dibandingkan dengan ABC. Yang pertama yang dilakukan adalah compression, ya, dengan mendorong dada pada tempat yang tepat ini, ya. Kemudian setelah didorong 30 kali, dicek jalan nafasnya, kemudian diberi pernapasan buatan. Nah, itu yang dilakukan sebelum dokter datang ke pasien. Inilah yang dilakukan. Oleh karena itu semua bisa melakukan, asalkan semua itu berlatih. Ya, yang menjadi masalah itu karena orang tahu tapi tidak mau melakukan karena takut. Ya, takut. Karena itu alangkah baiknya semua itu ada pelatihan-pelatihan yang semua pernah mencoba nanti sehingga menjadi tidak takut.
Berikutnya adalah RJP pada penolong awam. Ada 3 kelompok di sini. Ada orang yang tidak terlatih, ada orang yang terlatih, kemudian ada tenaga kesehatan atau medis. Nah, dalam penolongan resusitasi jantung dan paru. Orang yang tidak terlatih, katakan orang awam, ini mungkin juga bisa bagian dari kita ini, ya. Apa yang perlu dilakukan? Pastikan keamanan dari seorang yang gagal napas, yang henti napas itu, keamanannya harus. Karena itu kalau di jalan memang harus diinggirkan dulu. Ya, kemudian cek respon, ada respon enggak? Ya, dilihat respon, ditanya, disenggol baunya Pak, Bu, apa ada respon enggak ya? Kemudian minta tolong atau telepon atau perintah seseorang mencari bantuan. Jadi kalau orang berdua maka satunya memberi bantuan, satunya adalah kemudian yang keempat adalah mengikuti instruksi. Kemudian yang terlatih. Dari orang yang tidak terlatih yang ingin menolong pasien gagal napas, yang terlatih pastikan keamanan sama dengan orang yang tidak terlatih. Cek respon sama, ya, semua meminta tolong kepada orang yang berwenang, itu bisa melalui orang lain atau orang yang kedua. Kemudian mengecek napas dan mulai melakukan RJP atau pernapasan buatan. Dan berikutnya adalah minta tolong orang kedua untuk mengambil alat yang bisa digunakan untuk membantu. Bagi tenaga kesehatan, maka RJP atau pertolongan pertama pada orang yang gagal napas ini, pastikan keamanan ya, cek respon ya, aktifkan resusitasi ya, kemudian mengecek napas dan nadi dan mulai RJP. Jika ada orang kedua tiba, maka lakukan RJP berdua dan gunakan alat yang ada. Ya, ini adalah panduan atau pedoman bagi orang-orang yang awam atau terlatih dan orang tenaga kesehatan. Next. Jadi dari semua kegiatan cedera olahraga, baik itu bagaimana menangani, bagaimana memanage, melakukan pertolongan pertama maupun pada kegiatan yang gawat darurat. Tentu di sini ada yang perlu diperhatikan kalau pasca cedera pasti dilakukan yang disebut dengan latihan pemulihan cedera. Jadi artinya bahwa orang yang cedera itu setelah dilakukan tahapan-tahapan tadi, mulai pitch and lock, itu maka harus dilakukan latihan-latihan penguatan terhadap cedera-cedera olahraga. Sampai jam berapa Pak Agung, saya? Halo? Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat sekarang pada cedera ankle. Pada cedera ankle itu umum, tidak hanya pemain sepak bola saja. Orang jalan-jalan di depan rumah, pelincuk atau yang disebut dengan jalannya tidak rata, kita bisa kena ankle, tidak hanya atlet saja. Jadi cedera ankle itu ditimbulkan karena adanya penekanan melakukan gerakan membelok kiri atau kanan secara tiba-tiba. Ya, cedera ankle tidak hanya mengenai pada sisi pergelangan, namun juga pada sisi luar dan ligamen yang ada di ada jadwal tertentu. Ankle. Tiap jam 2 Pak. Ya. Ya. Next. Orang pulang kerja ya. Iya. Lanjut Pak Agung. Ya. Jadi kenapa cedera ankle mudah terjadi? Kalau kita melihat anatomi ankle kita ini, jadi ankle kita ini tersusun dari berbagai tulang, disambung hanya dengan tali ikat. Sehingga di sini adalah memudahkan ankle kita itu
bisa cedera atau mudah cedera. Namun demikian Tuhan selalu Gak paham. yang kepada kita, ankle kita itu diberi tali ikat yang sangat kuat ligamen kita itu. Hanya aktivitas olahraga yang sangat-sangat berat ya, sehingga bisa merobekkan tali ikat di ankle. Ya, naik. Jam 3, Bu. Aku doa ya. Lanjut, Mbak Agung ya. Oke. Ya. Jadi itu mengenai ankle. Ya. Halo, tes. Nyambung Pak. Ya. Naik Pak Agung. Nah, ini adalah anatomi kita. Lihat tali ikat kita itu sangat rawan terhadap cedera ya, karena bentuknya tali ikat semacam itu. Itu karena walaupun kuat memungkinkan cedera terjadi. Naik ya. Ya, kita lihat di sini ya. Ini ada anatomi ankle yang ada terjadi di gastrocnemius, ada tendin Achilles, ya. Kemudian ada plantaris, ya. Nah, ini memungkinkan terjadi cedera pada betis kita, ya. Yang sering berbahaya itu adalah di apabila nomor satu itu adalah rusak atau patah, itu udah tidak bisa jalan lah kita ya. Naik, ya. Ya, lanjut, ya. Nah, ini penanganan cedera ankle. Ya. Penanganan cedera ankle ini yang kalau kita melihat di apa tadi, pitch and lock, maka rest ini nomor berikutnya ya. Ya. Pitch-nya pasti harus diproteksi dulu ya. Ya, tapi tidak apa-apa, tapi di rest intinya diistirahatkan. Mengistirahatkan kaki yang cedera dari gerakan berlebihan yang tidak perlu, untuk gerakan menahan beban, ya, pakai krep dan sebagainya, bidai itu adalah bagian dari memproteksi sebetulnya. Ya, naik ya. Ya, lihat ini pemberian es ya. Dilakukan 20 menit tiap jam selama bengkak masih ada. Ya. Jadi ini tujuannya adalah memperkecil pembuluh darah bisa supaya tidak ini terjadi bengkak. Dan lanjut ya. Compression ini balut tekan ya, pembebatan ya. Jadi ankle dan kaki dibebat dengan bebat elastis ya, kemudian di elevation dinaikkan ya seperti ini ya, timbalan sambil lihat TV dan sebagainya diangkat untuk dinaikkan ya. Kemudian yang ankle exercise terapi, latihan room itu ya, latihan room itu adalah supaya gerakan-gerakan di ankle itu menjadi lebih bagus ya, dilenturkan, tarik, diliuk ya, itu sesuai dengan cedera yang terjadi. Jangan sampai cederanya masih parah kemudian kita tarik secara kuat, maka itu berbahaya ya. Ini jadi exercise ankle terapi ini memang harus yang hati-hati juga. Jangan sampai justru karena latihan tujuannya rehabilitasi terapi justru memperparah. Itu yang tahu adalah bisa saja dokter yang merawat, kemudian bisa atlet atau pasien yang cedera. Maka itu harus diedukasi tadi. Lanjut. Ya, latihan daya tahan ya. Jadi ankle kalau sudah diterapi tadi, maka ada lanjutan dilatih ya daya tahan ototnya, kemudian latihan kelincahan kalau mampu. Tapi semua itu dalam koridor batas-batas yang cedera tadi, ada batasnya. Ya, tidak boleh sembarang. Ya, naik ya. Jadi latihan room ini ada range of movement, yaitu latihan fleksibilitas untuk otot. Ya, latihan ini harus pasif dibantu diri sendiri, sehingga batas nyeri latihan itu tahu seseorang itu kalau latihan diri tahu ini nggak kuat,
terlalu kuat, terlalu keras, sehingga batasannya itu adalah batasan yang aman, juga batasan dari yang dirasakan oleh atlet atau oleh pasien, ya. Kemudian latihan menggerakkan aduksi, abduksi atau fleksi, rotasi, ekstensi dengan bantuan tangannya sendiri, ya. Media air bisa dimasukkan dalam air, ikuti gelombang, air gelombang dan sebagainya, ya, dimasukkan dalam air, mengikuti air dan sebagainya. Ini juga media air yang digunakan untuk merehabilitasi, ya. Kemudian ya, latihan ROM, ring of movement secara pasif, ya, dengan menggunakan handuk, dengan menggunakan kain, ya, menarik sendiri. Artinya bahwa ankle kita itu intinya setelah direhab, cara merehabilitasi adalah digerakkan sendiri sesuai dengan kemampuannya, ya, dilatih. Jangan sampai gara-gara pernah cedera tidak pernah kita latih sehingga menjadi kaku ototnya, sehingga jalannya kita menjadi pincang dan tidak bisa melanjutkan menjadi atlet lagi, ya, mendorong kiri kanan, menarik dan sebagainya. Itu latihan-latihan yang bisa dilakukan diri sendiri, ya. Ya, seperti ini juga bisa dilakukan dengan handuk atau dengan kain. Jadi untuk tujuannya adalah stretch menggunakan alat-alat atau kain sesuai dengan ring of movement, ya. Ya. Latihan-latihan dengan jinjit ya bisa digunakan dengan menginjak kayu, bisa digunakan. Intinya adalah menggerakkan semua sendi-sendi yang ada di ankle tadi, ya. Next. Oke, ini juga latihan yang bisa digunakan tadi. Ini hampir sama juga, meluruskan, meliupkan kiri kanan pada ankle kita, ya. Itu sambil dirasakan. Jadi kalau kita menggerakkan semacam ini, maka tangan kita bisa meraba mana yang kira-kira masih kaku, bisa merasakan ada nyeri atau tidak. Yang masih kaku harus dirasakan. Yang masih kaku itulah yang harus sering kita lakukan supaya fleksibilitasnya meningkat, ya. Oleh karena itu sebenarnya cedera-cedera yang semacam ini bisa dilakukan, seperti cedera punggung, bahu dan sebagainya itu kalau hanya terkilir sedikit itu latihannya adalah hanya di stretch. Latihannya hanya di stretch, digerakkan sendiri, diluruskan sehingga dia otot-otot yang apa istilahnya terjepit itu bisa lepas karena gerakan kita sendiri dengan lembut. Lanjut. Ya, latihan kekuatan ya dengan menggunakan papan boleh, ya. Itu semua bisa dilakukan oleh orang-orang yang melakukan rehabilitasi cedera. Latihan untuk mengembalikan kekuatan persendian ankle itu bisa jinjit tadi, ya, bisa mengangkat tumit, bisa mengangkat jari-jari kaki, ya, dengan tumpuan kaki bagian belakang dan kaki bagian depan. Lanjut, ya, bisa dilakukan dengan jongkok atau naik tangga. Itu bagian dari penguatan otot-otot di ankle sehabis cedera ankle. Lakukan jalan biasa yang semakin lama semakin jauh, ya. Jadi apalagi telah kuat lakukan, ya, apalagi telah kuat lakukan naik tangga dengan turun tangga dan sebagainya. Ini dalam rangka mempercepat rehabilitasi atau penyembuhan cedera. Lanjut. Ya, jadi untuk daya tahan ya, latihan kelincahan. Jadi latihan kelincahan itu harus hati-hati karena memang ini harus tubuh kita harus merubah arah dengan cepat. Maka kalau memang belum kuat ini jangan dilakukan. Cukup peregangan, penguluran, kemudian ring of movement tadi. Lanjut. Ya. Latihan jogging, ya jogging ya perlu dilakukan. Ya, ini jogging selain untuk menguatkan sendi-sendi ankle, jogging itu adalah untuk memperbaiki kardiovaskuler, daya tahan jantung dan paru, ya, kemudian berlancar pembuluh darah. Ya, lanjut.
Nah, ini bentuk latihan, latihan dengan beban. Ya. Kalau tahapan-tahapan stretching, peregangan, daya tahan, kekuatan ini sudah kuat, maka pasien yang cedera maka perlu melakukan latihan-latihan yang tingkatannya lebih berat ya dari yang sudah dilakukan. Misalnya menggunakan leg press, leg squat, sit up, ya. Prinsipnya dari beban yang rendah menuju atau meningkat secara bertahap ditingkatkan sesuai dengan kemampuan. Ya. Oke, naik. Ya. Nah, ini kita lihat anatomi lutut kita. Ya, kalau kita